Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang PSAK 14 yaitu persediaan dengan anggota kelompok saya sendiri Mela Safira Gustika, Heti Morina, dan Cynthia Fitri. Baiklah, kita mulai. Yang pertama itu ada tujuan. Tujuan pernyataan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk persediaan. Permasalahan pokok dalam akuntansi persediaan adalah penentuan jumlah biaya yang diakui sebagai aset dan perlakuan akuntansi selanjutnya atas aset tersebut sampai pendapatan terkait diakui. Pernyataan ini menyediakan panduan dalam menentukan biaya dan pengakuan selanjutnya sebagai beban, termasuk setiap penurunan menjadi nilai realisasi neto. Pernyataan ini juga memberikan panduan rumus biaya yang digunakan untuk menentukan biaya persediaan. Selanjutnya itu ada ruang lingkup. Pernyataan ini diterapkan untuk semua persediaan kecuali yang pertama, pekerjaan dalam proses yang timbul dalam kontrak konstruksi termasuk kontrak jasa yang terkait langsung. Yang kedua yaitu persediaan yang terkait dengan real estate. Yang ketiga yaitu instrumen keuangan. Yang keempat yaitu aset biologik dengan aktivitas agrikultur dan produk agrikultur pada saat panen. Yang kelima itu aset biologik terkait dengan hasil hutan. Dan yang terakhir yaitu hasil tambang umum dan hasil tambang minyak dan gas bumi. Selanjutnya yaitu definisi. Berikut ini adalah pengertian atau istilah yang digunakan dalam pernyataan ini. Yang pertama yaitu persediaan. Persediaan itu merupakan aset yang pertama tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa. Yang kedua, aset dalam proses produksi untuk penjualan tersebut. Yang terakhir itu aset dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Selanjutnya ada nilai realisasi neto, yaitu estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan. Yang selanjutnya itu ada nilai wajar, merupakan jumlah di mana suatu aset dipertukarkan atau kewajiban diselesaikan antara pihak yang berpengetahuan dan berkeinginan dalam suatu transaksi yang wajar. Selanjutnya yaitu ada komoditi. Komoditi ini merupakan barang dagangan yang menjadi subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka. Selanjutnya ada nilai khusus entitas, merupakan nilai kini dari arus kas yang diharapkan oleh suatu entitas yang timbul dari penggunaan aset berkelanjutan dan dari pelepasannya pada akhir umur manfaat atau yang diharapkan terjadi ketika penyelesaian kewajiban. Selanjutnya yaitu pengukuran persediaan. Persediaan itu harus diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasi neto mana yang lebih rendah. Yang pertama yaitu ada biaya persediaan. Biaya persediaan ini harus meliputi semua biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Selanjutnya itu ada biaya pembelian. Biaya pembelian persediaan ini meliputi harga beli, biaya impor, pajak lainnya, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat diatribusikan pada perolehan barang jadi, bahan dan jasa, diskon dagang, tabat, dan hal lain yang serupa dikurangkan dalam menentukan biaya pembelian. Selanjutnya itu ada biaya konversi. Biaya konversi persediaan ini meliputi biaya yang secara langsung terkait dengan unit yang diproduksi. Misalnya biaya tenaga kerja langsung, termasuk juga alokasi sistematis overhead produksi tetap dan variabel yang timbul dalam mengonversi bahan menjadi barang jadi. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Heti Morina.
saya akan menjelaskan mengenai biaya-biaya lain. Biaya-biaya lain hanya dibebankan sebagai biaya persediaan sepanjang biaya tersebut timbul agar persediaan berada pada lokasi atau situasi saat ini. Contoh dari biaya persediaan itu sendiri ada 4. Yang pertama itu biaya pemborosan bahan, tenaga kerja, atau biaya produksi lainnya yang tidak normal. Yang kedua itu biaya penyimpanan, kecuali biaya tersebut diperlukan dalam proses produksi sebelum dilakukannya pada tahap produksi berikutnya. Yang ketiga itu biaya administrasi dan umum yang tidak memberikan kontribusi untuk membuat persediaan berada dalam kondisi atau situasi saat ini. Yang selanjutnya itu biaya penjualan. Selanjutnya, biaya persediaan pemberi jasa. Biaya persediaan tersebut terutama meliputi biaya tenaga kerja dan biaya personalia lainnya yang secara langsung menangani pemberian jasa, termasuk personalia, penyelia, dan overhead yang dapat diatribusikan. Biaya tenaga kerja dan biaya lainnya yang terkait dengan personalia penjualan dan administrasi umum tidak termasuk sebagai biaya persediaan, tetapi diakui sebagai beban pada periode terjadinya. Biaya persediaan pemberi jasa tidak termasuk margin laba atau overhead yang tidak dapat diatribusikan yang sering merupakan faktor pembebanan harga oleh pemberi jasa. Berikutnya mengenai teknik pengukuran biaya. Teknik pengukuran biaya dapat dilakukan dengan 2 metode, yaitu metode standar biaya dan metode eceran. Metode standar biaya memperhitungkan tingkat normal penggunaan bahan dan perlengkapan, tenaga kerja, efisiensi, dan utilisasi kapasitas. Biaya standar direview secara reguler dan jika diperlukan direvisi sesuai dengan kondisi terakhir. Sedangkan metode eceran seringkali digunakan dalam industri eceran untuk menilai persediaan dalam jumlah besar item yang berubah dengan cepat dan memiliki margin yang sama, di mana tidak praktis untuk menggunakan metode penetapan biaya lainnya. Berikutnya rumus biaya. Biaya persediaan item yang biasanya tidak dapat digantikan dengan barang lain dan barang atau jasa yang dihasilkan dan dipisahkan untuk proyek tertentu harus diperhitungkan berdasarkan identifikasi spesifik terhadap biayanya masing-masing. Identifikasi spesifik biaya artinya biaya-biaya spesifik diatribusikan ke item persediaan tertentu. Cara ini merupakan perlakuan yang sesuai bagi item yang dipisahkan untuk proyek tertentu, baik yang dibeli maupun yang diproduksi. Namun demikian, identifikasi spesifik biaya tidak tepat ketika terdapat jumlah besar item dalam persediaan yang dapat menggantikan suatu sama lainnya. Biaya persediaan, kecuali yang disebut dalam paragraf 21, harus dihitung dengan menggunakan rumus biaya masuk pertama, keluar pertama, atau rata-rata tertimbang. Entitas harus menggunakan rumus biaya yang sama terhadap semua persediaan yang memiliki sifat dan kegunaan yang sama. Untuk persediaan yang memiliki sifat dan kegunaan yang berbeda, rumusan biaya yang berbeda diperkenankan. Formula masuk pertama, keluar pertama mengasumsikan item persediaan yang pertama dibeli atau akan dijual atau digunakan terlebih dahulu, sehingga item yang tertinggal dalam persediaan akhir adalah item yang terakhir dibeli atau terakhir diproduksi. Dalam rumus biaya rata-rata tertimbang, biaya setiap item ditentukan berdasarkan biaya rata-rata tertimbang dari item yang serupa pada awal periode dan biaya item yang serupa yang dibeli atau diproduksi selama suatu periode tertentu. Nilai realisasi neto. Biaya persediaan juga tidak akan diperoleh kembali jika estimasi biaya penyelesaian atau estimasi biaya untuk membuat penjualan telah meningkat. Praktek penurunan nilai persediaan di bawah biaya menjadi nilai realisasi neto konsisten dengan pandangan bahwa aset seharusnya tidak dinyatakan melebihi perkiraan jumlah yang dapat direalisasi dari penjualan atau penggunaannya. Baiklah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Cynthia.
Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang nilai realisasi neto. Nilai persediaan biasanya diturunkan ke nilai realisasi neto secara terpisah untuk setiap item dalam persediaan. Namun demikian, dalam beberapa kondisi, penurunan nilai persediaan mungkin lebih sesuai jika dihitung terhadap kelompok item yang serupa atau berkaitan. Selanjutnya yaitu nilai realisasi neto itu, yang pertama, estimasi nilai realisasi neto didasarkan pada bukti yang paling andal yang tersedia pada saat estimasi dilakukan terhadap jumlah persediaan yang diharapkan dapat direalisasi. Yang kedua, estimasi nilai realisasi neto juga mempertimbangkan tujuan pengadaan persediaan yang dimiliki. Yang ketiga, bahan dan perlengkapan lain yang dimiliki untuk digunakan dalam memproduksi persediaan tidak diturun nilainya di bawah biaya jika produk jadi yang dihasilkan diharapkan dapat dijual sebesar atau di atas biayanya. Yang keempat, pengujian yang baru dilakukan atas nilai realisasi neto pada setiap periode berikutnya. Ketika kondisi yang semula mengakibatkan penurunan nilai persediaan di bawah biaya ternyata tidak ada lagi, atau ketika terdapat bukti yang jelas terhadap peningkatan nilai realisasi neto karena perubahan keadaan ekonomi, maka jumlah penurunan nilai harus dibalik. Selanjutnya yaitu pengakuan sebagai beban. Jika persediaan dijual, maka nilai tercatat persediaan tersebut harus diakui sebagai beban pada periode diakuinya pendapatan atau penjualan tersebut. Setiap penurunan nilai persediaan di bawah biaya menjadi nilai realisasi neto, dan seluruh kerugian persediaan harus diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali nilai realisasi neto harus diakui sebagai pengurang terhadap jumlah beban persediaan pada periode terjadinya pemulihan tersebut. Selanjutnya yaitu tentang pengungkapan. Pengungkapan laporan keuangan harus mengungkapkan ada beberapa poin yang harus diungkapkan oleh laporan keuangan. Yang pertama yaitu kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan termasuk rumus biaya yang digunakan. Yang kedua, total jumlah tercatat persediaan dan jumlah nilai tercatat menurut klasifikasi yang sesuai bagi entitas. Yang ketiga, jumlah tercatat persediaan yang dicatat dengan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Yang keempat, jumlah persediaan yang diakui sebagai beban selama periode berjalan. Yang kelima, jumlah setiap penurunan nilai yang diakui sebagai pengurang jumlah persediaan yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan sebagaimana dijelaskan pada paragraf 32. Yang keenam, jumlah dari setiap pemulihan dari setiap penurunan nilai yang diakui sebagai pengurang jumlah persediaan yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan sebagaimana dijelaskan pada paragraf 32. Yang ketujuh, kondisi atau peristiwa penyebab terjadinya pemulihan nilai persediaan yang diturunkan sebagaimana dijelaskan pada paragraf 32. Dan yang terakhir, nilai tercatat persediaan yang diperuntukkan sebagai jaminan kewajiban. Selanjutnya yaitu tentang tanggal efektif, di mana entitas menerapkan pernyataan ini untuk laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari tahun 2009. Penerapan lebih dini dianjurkan. Selanjutnya yang terakhir yaitu tentang penarikan. Pernyataan ini menggantikan PSAK 14 tahun 1994 tentang persediaan. Baiklah teman-teman sekalian, itulah presentasi dari kelompok kami. Apabila teman-teman ingin bertanya, dipersilahkan.